Selamat datang kawan-kawan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tenaga kerja. Jadi singkatnya, tenaga kerja adalah penduduk yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun menghasilkan jasa. Namun, tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai penduduk yang telah memasuki usia kerja dan sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, atau melakukan kegiatan lainnya. Nah, tenaga kerja dibagi menjadi 5 jenis, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan kemampuannya, berdasarkan hubungannya dengan produk, berdasarkan lokasi pekerjaan, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Namun pada video ini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kemampuannya. Nah, yang pertama, tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja yang berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah. Apa itu tenaga kerja rohani? Jadi, tenaga kerja rohaniah ini adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide. Biasanya bekerja dalam bidang yang formal, seperti contohnya guru, dokter, manajer, dan banyak lainnya. Tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja jasmaniah. Nah, tenaga jasmaniah ini adalah kebalikan dari rohaniah. Mereka lebih banyak menggunakan tenaga fisik dalam pekerjaannya. Contohnya yaitu kuli bangunan, petani, dan atlet. Nah, fakta uniknya, Indonesia merupakan negara agraris. Oleh karena itu, sekitar 29,9 juta jiwa atau sekitar dari 10% total penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, tidak terlatih. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yakni tenaga kerja yang mendapat suatu keahlian melalui sebuah pendidikan. Pendidikannya dapat berupa formal maupun non-formal. Contohnya adalah pengacara, arsitek, dokter, guru, dan banyak lainnya. Lalu yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini tenaga kerja yang mendapat keahlian tertentu yang didapat melalui pengalaman. Contohnya adalah sopir, koki, montir, dan banyak lainnya. Yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga fisik dan otot. Contohnya yaitu kuli bangunan, pembantu, buruh, dan banyak lainnya. Ternyata, menurut WHO, jumlah ideal dokter dalam sebuah negara adalah 1:1000 penduduk. Sementara di Indonesia, perbandingannya adalah 0,47 dokter per penduduk. Hal ini menandakan bahwa profesi dokter di Indonesia masih sedikit. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.